Ketika Xiao Yan menyebutkan nama kota Wutan, pria parubaya itu sedikit lebih percaya padanya. Namun untuk berjaga-jaga, ia masih harus mengawal Xiao Yan ke kantor administratif akademi di kota. Instruktur Huo De, Xiao Yan menyapanya. Setelah melihat Huo De menganggukkan kepala, Xiao Yan mengikutinya di hadapan tatapan bingung para personil penegak hukum. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? 10 lebih personil penegak hukum itu memandang punggung Xiao Yan ketika mereka mengikutinya dalam jarak yang tidak jauh maupun dekat di belakang Huo De. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berbincang sendiri di antara mereka. Sepertinya memang itu faktanya. Ia tidak tampak begitu tampan. Mengapa adik Sun Er terus memikirkannya? Ia bahkan langsung menolak untuk dirayu oleh ketua kita karenanya. Kau seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Ia bisa menerobos masuk daerah pelosok hitam sendirian dan sampai dengan selamat ke sini, hal itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Walaupun jika kita hanya tinggal sebentar selama 10 hari hingga setengah bulan di dalam daerah pelosok hitam, aku tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki kita akan tetap aman. Seorang pemuda, yang wajahnya tampak biasa, memandang punggung Xiao Yan lalu melirik rekan-rekannya ketika ia berkata dengan pelan. Pemuda yang terlihat biasa saja ini sepertinya memiliki reputasi yang cukup hebat di pasukan penegak hukum. Oleh karena itu, 10 anggota pasukan penegak hukum itu terkejut ketika ia mendengar kata-kata ini darinya dan mereka juga diam dan mengangguk. Sebagai kota kecil pertama yang berhadapan dengan daerah pelosok hitam, mereka telah melihat banyak sekali orang gila dari daerah pelosok hitam setiap harinya. Ternyata itu memang si murid yang mengambil 2 tahun cuti sekaligus. Huo De sedang memegang sebuah catatan di tangannya, di dalam ruangannya yang luas. Ada sebuah gambar di dalam catatan itu. Meskipun itu gambar dari seorang bayi tak berdosa umur 3 tahun, bentuk keseluruhannya tampak persis seperti Xiao Yan. Huo De menutup catatan di genggamannya, sesaat sebelum sebuah senyum tulus terlihat di wajahnya. Ia menepuk bahu Xiao Yan sambil tersenyum, sebelum ia mengucapkan kata-kata seriusnya, "Anak muda, kau memang bukan orang sembarangan. Catatan ini mengatakan bahwa kau hanyalah seorang doze 2 tahun lalu, tetapi sekarang, aku curiga paling tidak kau sekarang adalah seorang dosi kan?" Ketika mendengar kata-kata Huo De, para anggota pasukan penegak hukum seketika tersentak. Mereka menunjukkan tatapan terpana kepada Xiao Yan. Dalam kurun waktu 2 tahun, ia seketika meningkat dari seorang doze bintang 4 menjadi seorang dosi. Kecepatan semacam ini memang sangat bagus. Xiao Yan tersenyum, tak mengelak ataupun membenarkan. "Apakah kau bermaksud menuju langsung ke akademi sekarang?" Huo De bertanya sambil tersenyum. "Iya," Xiao Yan mengangguk. "Bawalah ini bersamamu. Hanya dengan barang itulah kau dapat masuk ke akademi." Huo De mengambil sebuah lencana biru langit dari cincin penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Ia menghadapkan kepalanya ke arah para anggota pasukan penegak hukum lalu tersenyum sebelum ia bertanya, "Oh ya, kebetulan besok adalah hari kompetisi kualifikasi akademi kan?" "Ya, itu benar kepala bagian Huo De." Seorang anggota segera menjawabnya. "Kau memang beruntung karena kau akan bisa melihat sebuah acara besar setelah memasuki akademi. Dan aku ingat bahwa namamu ada di kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun lalu. Suatu peluang yang diberikan oleh Ruo Ling kepadamu. Sayangnya, pada akhirnya kau tidak hadir." Hal itu benar-benar membuat instruktur Ruo Ling marah. Jadi kemungkinan, ia tak akan memasukkan namamu tahun ini. Ditambah lagi, kompetisi kualifikasi kali ini berpengaruh apakah ia dapat dipromosikan menjadi seorang instruktur tingkat Suan. Kata Huo De sambil tersenyum. Xiao Yan tercengang saat mendengar hal itu. Ketika ia mengingat wajah hijau yang marah milik wanita terpandang itu dahulu, ia tertawa kecut dan berkata, "Aku memang sedang ada urusan penting dan tak bisa terburu-buru saat itu. Kata-katamu tak berpengaruh kepadaku. Jika kau ingin menjelaskan, jelaskanlah sendiri pada wanita itu." Huo De tersenyum dengan sombong. Matanya melihat ke arah langit di luar, yang mulai mendung. Dia mengungkapkan hal di benaknya, "Langit sudah agak mendung. Namun aku tahu bahwa kau sedang terburu-buru menuju ke akademi, jadi aku tak bisa menahanmu. Tetapi ada wilayah yang amat besar di luar sana, di hutan purba, terletak di luar akademi. Kau akan menjumpai banyak binatang magik di sana, yang membuat hutan itu berbahaya untuk dilewati pada malam hari. Aku bisa menyuruh orang mengendarai Griffin pengangkut agar bisa sampai kota Jianan dengan cepat.
Apakah kau mau? Terima kasih untuk hal itu Instruktur Huode. Xiao Yan bergembira karena tawaran itu, lalu menjawabnya dengan memberikan banyak terima kasih. Peta yang diberikan Doma hanya meliputi area daerah pelosok hitam. Xiao Yan tidak mengerti ke arah mana ia harus menuju setelah melewati kota damai. Hal yang sedang diharapkannya memanglah seseorang yang dapat mengantarkannya ke tujuannya. Tak apa. Huode tersenyum. Ia yang sekarang tak menunjukkan sama sekali sikap dingin yang ia perlihatkan di gerbang kota. Ia melambaikan tangannya, lalu memanggil dua anggota pasukan penegak hukum, satu lelaki dan satu perempuan. Setelah ia memberikan instruksi, ia mempersilahkan mereka berdua pergi dan membuat persiapan. Xiao Yan, aku perlu mengingatkan dirimu sebelum kau pergi. Meskipun kau belum memasuki akademi, tampaknya kau sudah mempunyai lawan yang imbang di dalam akademi Jianan. Aku kira kau juga tahu alasan di balik ini adalah, seorang perempuan luar biasa seperti Sun Er memang memiliki pesona menarik kepada lelaki muda yang berbakat di akademi. Ia berada di akademi hanya lebih dari 2 tahun, namun reputasinya sama seperti penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala itu. Jadi, saingan asmaramu bukan orang sembarangan. Dan juga, aku menyarankan dirimu untuk dapat menahan diri. Hal tersebut akan berguna. Huode mendekat ke Xiao Yan dan memberikan petuah kepadanya. Xiao Yan tertawa pelan ketika mendengar celotehannya. Meskipun ia telah meninggalkan 2 tahun kehidupan di akademi, ia percaya bahwa latihan hidup dan matinya selama 2 tahun ini tidak lebih buruk dari metode pelatihan manapun. Selama 2 tahun itu, ia telah melawan beberapa Dou Huang, bahkan beberapa Dou Zong tanpa rasa takut. Apakah ia akan takut kepada orang-orang seumurannya di akademi? Terima kasih telah mengingatkan diriku Instruktur Huode. Xiao Yan akan selalu mengingat hal tersebut baik-baik. Xiao Yan tersenyum kepada Huode lalu menjabat tangannya. Ia mendengar suara cuitan dari Griffin yang berada di luar. Tanpa basa-basi, Xiao Yan membalikkan badannya lalu berjalan keluar dari ruangan itu dengan cepat dan melihat Griffin besar yang telah berdiri di jalanan di luar. Pada saat itu, seorang lelaki dan perempuan di atas Griffin itu tersenyum kepada Xiao Yan, saat mereka berkata, Xiao Yan, mari naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan. Terima kasih banyak, Xiao Yan tersenyum. Kakinya beranjak dari tanah, lalu badannya melompat ke atas punggung Griffin. Kaki itu seketika terlihat menempel di punggung Griffin dan tak membuat gerakan sedikitpun. Melihat badan Xiao Yan yang terlihat tenang, rasa kaget terlihat pada wajah kedua orang di atas punggung Griffin. Perlu diketahui, bahwa bulu-bulu Griffin dapat menciptakan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang menungganginya pertama kali, hanya dapat duduk di sebuah bangku buatan manusia di atasnya agar dapat menjaga kestabilan. Namun Xiao Yan benar-benar bisa mengandalkan kemampuannya agar tubuhnya dapat tetap tenang. Hal yang mustahil, bahkan bagi mereka berdua untuk melakukannya tanpa tergesa-gesa. Apa yang dikatakan wakil ketua bagian memang benar adanya. Xiao Yan memang memiliki bakat yang besar. Keduanya bergumam di dalam benak mereka. Mereka melambaikan tangan kepada Huode yang telah berada di luar rumah, sebelum mengeluarkan siulan dari mulut mereka. Seketika, sayap yang menapak di tanah dikepakan. Badannya yang besar mulai terbang ke langit dengan cepat. Xiao Yan melihat kota damai yang berangsur-angsur tampak lebih kecil. Ia menghela nafas lalu mengangkat tatapannya ke atas dan mengamati langit biru. Sebuah wajah anggun dan indah muncul perlahan di pikirannya. Berengut dan tawa dari gadis itu telah membuat pria muda yang telah menjalani 2 tahun hidup dalam kesusahan, menjadi begitu pedulinya pada gadis tersebut. Sun Er, akhirnya aku dapat menjumpaimu kembali. Penerbangan itu berlanjut selama semalam, sudah termasuk 2-3 jam istirahat di tengah perjalanan. Ketika fajar keesokan harinya telah tampak, terang matahari terlihat dari ujung daratan itu, menggantikan kegelapan di bumi dan langit. Pada saat itu, Xiao Yan, yang tengah menutup matanya saat beristirahat, beranjak membuka matanya seolah-olah ia merasakan sesuatu. Matanya menatap di kejauhan. Sebuah kota di atas wilayah luas, yang membuat seseorang terpana mulai tampak dalam kabut yang tipis. Jadi, inilah kota Jianan. Meskipun ia sudah berada di udara, ia belum dapat melihat keseluruhan kota dengan penglihatannya. Dapat disimpulkan seberapa besar kota itu. Adik Xiao Yan, kita akan menghentikan Griffin pada pemberhentian di dalam kota. Setelah itu kau harus segera menuju ke akademi sendirian.
Minggu ini adalah giliran berpatroli kelompok penegak hukum kami, jadi kita tidak dapat meninggalkan kota damai untuk waktu yang lama. Pria muda dari pasukan penegak hukum tersenyum saat ia berbicara kepada Xiao Yan. Terima kasih banyak senior. Xiao Yan mengangguk lalu tersenyum ketika ia mengucapkan rasa terima kasihnya. Tak perlu, pria muda melambaikan tangannya. Sebuah siulan sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya, lalu Griffin itu seketika mengeluarkan cuitan lembut. Burung itu mengepakkan sayapnya dan meluncur ke bawah menuju ke kota besar itu. Dari pemberhentian di kota Jianan, Xiao Yan menatap ke atas dan menyaksikan Griffin yang kemudian terbang di udara. Ia perlahan menghembuskan nafas, membalikkan badan dan keluar dari tempat kosong itu. Sebuah jalan lebar terbuka yang terbuat dari batuan hijau terlihat di matanya, ketika ia berjalan keluar dari pemberhentian penerbangan tadi. Lautan manusia yang berjalan di sana terlihat bergolak membuat Xiao Yan tiba-tiba menahan nafas. Arus manusia semacam itu adalah suatu hal yang bahkan tak dapat dibandingkan dengan arus yang berada di pusat kota Kekaisaran Jiama. Kota yang memang layak dijadikan sebagai tempat lahirnya akademi tertua di benua ini. Dari namanya saja, tempat ini dapat menarik banyak orang untuk berkunjung. Xiao Yan tidak berhenti di jalan itu untuk waktu yang lama. Ia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegak hukum tadi. Setelah mengelilingi bagian dalam kota selama setengah jam, Xiao Yan berhenti. Ia memperhatikan jalan yang ujungnya belum ia ketahui, dan tak dapat menahan untuk tertawa kecut. Kenapa kota ini dibangun begitu besarnya? Xiao Yan mengeluh layaknya putus asa. Ia kemudian lanjut berjalan dengan malas dan memperlambat langkah kakinya ketika ia menuju ke Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota itu. Ketika ia berjalan di jalan lebar itu, Xiao Yan merasakan suasana kota yang biasa ia rasakan, lalu menghela nafas lega di dalam benaknya. Suatu keberuntungan bahwa tempat itu tidak mirip sama sekali dengan daerah pelosok hitam. Ia lanjut mengitari jalanan. Di kejauhan ia dapat melihat bentuk samar dari akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Xiao Yan baru saja melangkah ketika sebuah teriakan terdengar dari sebuah tempat, tidak jauh di depannya. Sebuah kekacauan kecil seketika terdengar di jalan tersebut, dengan sekelompok besar orang yang membentuk lingkaran dan bersorak ketika mereka menyaksikan pertarungan di tengah-tengah mereka. Tatapan Xiao Yan tertuju pada lingkaran orang-orang yang sedang menyaksikan kejadian itu, tetapi ia tidak beranjak mendekat. Telapak tangannya perlahan menepuk pedang tumpul di punggungnya. Langkah kakinya yang imbang menuntunnya melewati penonton-penonton itu. "Ma Yan, jangan membuang tenaga. Kau benar-benar akan melawan sepupuku dengan kekuatanmu itu?" Tepat saat Xiao Yan akan menuju ke akademi, sebuah tawa kasar nan dingin di kerumunan penonton membuat Xiao Yan menghentikan langkahnya. "Bocah nakal, jika kau ingin melakukannya dengan benar, seranglah. Kita tak membutuhkan nyawanya, tetapi ia harus benar-benar berdarah." Ketika tawa dingin itu terdengar, tiba-tiba ada sebuah suara pelan seseorang yang marah karena malu, terdengar dari dalam kerumunan orang itu. Xiao Yan membelakangi kerumunan tersebut. Ia terdiam beberapa saat ketika mendengar suara pelan yang muncul dari dalam lingkaran itu, sebelum ia menghela nafas perlahan lalu membalikkan badan.